Pernah nggak sih kita sebagai guru atau bahkan sebagai siswa dapat satu pertanyaan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya dalam banget? Pertanyaan yang sering banget muncul di kelas dan bisa jadi penentu arah belajar kita. Nah, ini dia pertanyaannya. Bu, Pak, kenapa sih kita harus belajar ini? Mungkin kedengarannya kayak keluhan ya, tapi kalau kita coba dengerin lebih dalam, ini tuh bukan sekedar keluhan. Ini adalah sebuah pencarian makna. Dan dari sinilah penelusuran kita hari ini akan dimulai. Oke, jadi mari kita bedah sama-sama. Kenapa kita belajar ini? Wah, kutipan dari Paulo Freire ini benar-benar nonjok ya. Ini ngingetin kita kalau pertanyaan kenapa tadi nggak kejawab, risikonya besar banget. Pendidikan yang cuma fokus ke hafalan, yang nggak punya makna, itu bisa jadi malah membelenggu, bukan membebaskan pikiran. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu jujur dulu melihat kondisi sekarang. Kadang-kadang, rasanya pendidikan kita ini seperti kehilangan arah. Seringkali masalahnya tuh bukan di gurunya atau di siswanya loh, tapi sistemnya, yang mungkin terlalu terjebak sama urusan administrasi, ngejar target kurikulum, ngejar nilai. Akhirnya, esensi belajar jadi kering. Dan ini bukan cuma perasaan. Kalau kita lihat data kayak skor PISA 2022 ini jadi semacam sinyal. Capaian literasi dan sains kita yang masih di bawah rata-rata, nunjukin kalau mungkin fokus kita selama ini lebih ke permukaan, belum sampai ke pemahaman yang mendalam. Sebetulnya pemerintah udah sadar kok soal ini, makanya muncullah profil pelajar Pancasila. Coba deh kita lihat poin-poinnya. Bernalar kritis, kreatif, mandiri. Ini kan semua bukan soal hafalan ya. Ini semua tentang membentuk karakter. Ini adalah usaha untuk menjawab pertanyaan, untuk apa kita belajar? Terus gimana caranya biar pendidikan kita punya arah yang jelas? Nah, disinilah filsafat pendidikan bisa jadi semacam kompas buat kita. Anggap aja kita punya 3 lensa khusus untuk melihat pendidikan secara utuh. Lensa yang pertama itu namanya ontologi. Gampangnya gini, ini adalah pertanyaan soal apa. Apa sih hakikatnya pengetahuan itu? Dan yang paling penting, kita ini memandang siswa sebagai apa? Nah, di sini ada 2 pilihan yang beda banget. Apakah kita melihat siswa itu kayak wadah kosong yang tugasnya cuma nampung informasi dari guru, pasif aja gitu? Atau kita melihat mereka sebagai subjek aktif, sebagai individu yang bisa mengeksplorasi, bertanya, dan mencari maknanya sendiri. Percaya deh, pilihan kita di sini bakal nentuin semua yang terjadi di dalam kelas. Oke, kalau kita udah sepakat soal siapa siswanya, sekarang kita masuk ke lensa kedua, epistemologi. Ini soal gimananya. Pertanyaannya jadi, gimana cara terbaik supaya mereka bisa belajar dan benar-benar paham? Ini ngomongin soal metode. Dan ternyata jalan menuju pengetahuan itu nggak cuma satu loh, nggak cuma lewat hafalan. Ada jalan empiris, yaitu lewat pengalaman langsung, observasi, ada jalan rasional, lewat adu logika dan argumen, terus ada juga jalan kritis, reflektif, lewat dialog dan diskusi. Proses belajarnya jadi jauh lebih hidup dan kaya kan? Dan lensa ketiga, aksiologi, ini dia yang jadi pamungkasnya. Lensa ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan anak tadi di awal. Ini adalah lensa mengapa. Fokusnya ke nilai dan tujuan. Pengetahuan ini buat apa sih? Semua yang kita pelajari ini gunanya apa nanti? Nah, ini jawaban langsungnya. Oke, teorinya kedengaran keren ya. Tapi gimana cara bawanya ke dalam kelas? Yuk, kita lihat gimana semua ini bekerja dalam praktek. Coba kita ambil contoh yang relevan banget sekarang. Belajar literasi digital. Kalau kita pakai lensa ontologi, kita bakal nanya, kita mandang siswa ini sebagai apa? Cuma pengguna pasif atau pencipta konten yang kritis? Terus lensa epistemologi ngebantu kita mikirin metodenya. Gimana cara ngajarinya? Cuma kasih teori atau kita ajak mereka praktik langsung ngecek berita hoax? Dan terakhir, aksiologi, ini soal tujuannya. Kita ngejarin ini supaya apa? Biar mereka keren di medsos atau biar mereka jadi warga digital yang bertanggung jawab? Kelihatan kan, kalau pakai 3 lensa ini, pembelajarannya jadi utuh dan bermakna. Jadi, kalau kita pakai 3 lensa tadi secara konsisten, tujuan pendidikan itu bukan lagi sekedar nilai bagus atau lulus ujian. Tujuannya jadi jauh lebih besar dari itu, membentuk manusia seutuhnya. Dan ini semua dirangkum dengan sangat pas oleh H.A.R. Tiller. Tujuan akhir pendidikan kita itu bukan cuma buat nyetak tenaga kerja yang siap pakai, bukan, tapi untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh, yang cerdas, ya, tapi juga kritis, punya moral, dan bisa berkontribusi buat sekitarnya. Jadi, ini dia intinya.
Filsafat pendidikan itu bukan teori yang ngawang-ngawang dan jauh dari realitas kelas. Justru sebaliknya, 3 lensa tadi adalah panduan yang paling praktis. Ibaratnya kompas buat para pendidik biar bisa merancang pembelajaran yang benar-benar bermakna. Pembelajaran yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan siswa di awal tadi dengan mantap. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Coba kita tanyakan ke diri sendiri. Pendidikan yang kita jalani atau yang kita berikan, itu sebenarnya apa? Apakah cuma sekadar proses mindahin informasi dari satu kepala ke kepala yang lain? Atau sebuah perjalanan untuk bareng-bareng menciptakan makna? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih.